Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Tan Yun memandang Mumeng dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Jangan khawatir, selama Namong Qingqian dan yang lainnya, tingkat pemberi sanksi Zhongnan Xianshan yang diundang tidak melebihi tingkat ketujuh dari alam eklosion, kaisar kita. Huang Fu Shengzong akan bisa membunuhnya. Lalu, aku akan menangkap Tang Yongsheng hidup-hidup dan membiarkanmu membunuhnya untuk membalas dendam." Mu Mengling mengangguk berat, Sekarang Tan Yun berada di tingkat ke-9 dari alam embrio wilayah. Dengan kekuatan tantangan lompatan kataknya, dia cukup untuk membunuh kekuatan 5 kali lipat dari alam eklosion biasa. Jika dia bertemu dengan 6 kekuatan utama dari alam eklosion, dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi tidak ada masalah dengan melindungi hidupnya. Tan Yun berkata bahwa selama wilayah musuh tidak melebihi tahap ke-7 dari alam eklosion, Huang Fu Shengzong tidak akan takut. Itu karena kera iblis pembunuh surga yang akan menyentuh penghalang tahap pertumbuhan tahap ke-10 2 tahun lalu kini telah dipromosikan dari tahap pertumbuhan tahap ke-10. Masa pertumbuhan. Periode pertumbuhan tingkat ke-10 setara dengan tahap ke-6 dari tahap eklosion seorang beku. Tan Yun sangat percaya diri. Dengan kekuatan kera iblis pembunuh untuk melompati tantangan, dia dapat dengan mudah membunuh kekuatan tahap ke-6 dari tahap eklosion. Lawan dari Tian Maape. Oleh karena itu, Tan Yun tahu bahwa menangkap Tang Yongsheng hidup-hidup atau tidak hari ini dan membalas dendam dinasti suci Mu Feng tergantung pada Namong Qingqian, dan pemberi sanksi yang diundang dari Zhongnan Xianshan memiliki beberapa kekuatan di alam eklosion. Jika itu adalah lapisan ke-8 dari alam eklosion, Tan Yun pasti tidak akan bermain. Selain itu, sekarang naga emas, dewa, singa, dan iblis akan menyentuh penghalang periode pertumbuhan urutan ke-10. Dengan kekuatan naga emas dan singa ilahi untuk melompati tantangan, sekarang cukup untuk membunuh kekuatan 5 kali lipat dari alam eklosion, bahkan jika Anda bertemu dengan 6 kali lipat alam eklosion, Anda tidak takut. Moer jauh lebih lemah daripada naga emas dan singa, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk melompati 5 tingkat alam eklosion. Pada saat yang sama, di alam rahasia Huang Fu, di langit di luar alam rahasia, ada perahu roh yang ditangguhkan. Ada 29 orang di kapal roh. 2 dari tetua berusia 80 tahun semuanya adalah pemberi sanksi 6 tingkat dari alam eklosion. Salah satunya adalah Chu Hu, dan yang lainnya adalah Kukait. Sisanya adalah Tang Yongsheng, yang baru saja dipromosikan ke tahap ketiga eklosion realem, Ruyan Wuji dari domain tahap kedua, Tuo Balin, domain tahap ketiga, dan Namong Qingqian dari domain tahap kedua. Selain itu, ada 3 orang kuat dari dinasti Tang Zunsein yang berada di tahap pertama dari tahap eklosion, 3 di tahap kedua dari tahap eklosion, dan 1 kuat di tahap ketiga dari tahap eklosion. Sisanya adalah total 16 orang dari 3 dinasti suci. Di antara 16 orang, 5 berada di alam wilayah Dzogchen, 6 berada di tahap 9, dan 5 berada di tahap 8. Chu Hu berdiri dengan tangannya di depan perahu roh, melihat kembali ke kerumunan, dan berkata dengan tenang, sanksi ini tidak peduli dengan keluhan Anda antara 4 kekuatan utama dan Kaisar Huang Fu. Ingat, pemberi sanksi ada di sini ini. Aku hanya ingin membunuh Tan Yun dan kera iblis untuk membalaskan dendam Su dan Yuseng. Dalam proses pemberi sanksi dan Huang Fu Shengzong, Anda tidak boleh campur tangan. Setelah pemberi sanksi menghancurkan Tan Yun dan kera iblis, mereka akan pergi. Hanya dengan begitu Anda dan Huang Fu Shengzong dapat mengerti. Mendengar ini, Tang Yongsheng mencibir dalam hatinya dan berkata, mengerti. Dipahami. Tuo Balin, Namong Qingqian, dan Ruyan Wuji berkata serempak. Yah, sangat bagus. Setelah Chu Hu mengangguk puas, dia melihat ke samping Kukait, mengepalkan tinjunya dan berkata, saudaraku, tolong buka pintu ke alam rahasia. Mendengar ini, Kukait mengerutkan kening dan menatap pintu alam rahasia dengan saksama, dengan tatapan yang agak rumit. Saudara Chu, di pintu alam rahasia Kaisar Huang Fu, formasi pertahanan telah dibentuk, tak terduga, dan untuk sementara, saudara tidak dapat melihat formasi apa itu. Setelah mendengar ini, pipi Chu Hu yang ditutupi dengan jejak tahun dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Apa? Saudaraku, kamu adalah master formasi suci yang benar-benar suci, kamu bahkan tidak tahu. Kakak Cuxian jangan cemas, beri aku waktu lagi sebagai kakakku. Setelah Kukait berkata, dia menutup matanya dan melepaskan indera spiritual yang menyelimuti alam rahasia.
Seiring waktu berlalu, dahi Kukade ditutupi dengan butiran besar keringat, dan alisnya menjadi lebih kencang. Tik, centang. 1 jam kemudian, manik-manik keringat di dahi Kukade terus menetes di perahu roh. Seluruh jubahnya basah oleh keringat, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak bisa melihat formasi pertahanan apa yang diatur di pintu alam rahasia. Chuhu menghibur, saudaraku, kamu tidak bisa melihatnya dan jangan khawatir, kamu bisa menontonnya perlahan, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Bahkan jika kamu tidak bisa melihatnya, kita bisa menerobos bersama. Jangan terlalu mempermalukan dirimu sendiri. Mendengar ini, Kukade menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saudara Cusian, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat saudaraku sebelumnya, dan tidak ada tanda-tandanya. Kakak memperkirakan, jika kita ingin menyerang, saya khawatir kekuatan kita tidak akan diserang selama 23 tahun. Setelah mendengar ini, Chuhu terkejut. Apa? Lama sekali. Ya, Kukade berkata dengan kesepian, meskipun saya tidak ingin mengakuinya kepada saudara laki-laki saya harus mengatakan bahwa orang-orang yang mengatur formasi jauh lebih berhasil daripada formasi saudara. Chuhu memiliki alis horizontal dan garis vertikal, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, tawa yang sangat arogan datang dari pintu alam rahasia. Tang Yongsheng, Tuo Balin, Nangong Qingqian, datang dan datang, raja ini sedang menunggumu untuk menyerang di pintu alam rahasia. Hahaha, tapi sayang sekali kamu tidak bisa memecahkannya sama sekali untuk sementara waktu, hahaha, itu banyak hal yang tidak berguna. Di pintu alam rahasia, meskipun Tan Yun tidak bisa melihat tingkat kultivasi Chuhu dan Kukade, dia bisa. Apa yang harus dilakukan Tan Yun sederhana, yaitu membuat marah Chuhu dan Kukade, dan membuat mereka berpikir bahwa mereka akan menyusut di wilayah rahasia Huangfu. Kemudian, bunuh mereka dengan kejutan. Pada saat ini, di luar pintu alam rahasia, Chuhu dan Kukade di kapal roh sangat marah sehingga wajah lama mereka merah, dan paru-paru mereka akan meledak. Chuhu mengepalkan tinjunya dan memelototi pintu rahasia. Tan Yun, Lao Yu adalah pendukung Songnan Xianshan. Lao Yu dan saudaraku, jangan berpartisipasi dalam keluhan antara Anda dan 3 dinasti suci dan sekte abadi-abadi. Tujuan orang tua itu adalah untuk membalas Su Heiyuseng. Anak Tan Yun, kamu telah mendengar dengan jelas kepada pemberi sanksi, kamu sekarang hanya memiliki 2 pilihan. Pada saat ini, suara malas dan sombong Tan Yun datang dari pintu alam rahasia, 2 pilihan. Kedengarannya bagus. Ayo, apakah Anda ingin membicarakan 2 pilihan yang mana? Tidak ada keraguan dalam suara berat Chuhu. Pilihan pertama, Anda membuka pintu alam rahasia, dan kera iblis akan ditangkap. Sanksi ini menggunakan jaminan pribadi untuk membunuh Anda dan kera iblis, dan tidak akan membahayakan sekte suci Huangfu Anda. Kedua, kamu bersembunyi di alam rahasia Huangfu seperti kura-kura dengan kepala mengecil. Setelah pemberi sanksi menerobos ranah rahasia, pemberi sanksi berjanji untuk membantai kerabatmu dan bahkan seluruh sekte suci Huangfu. Mendengar itu di dalam pintu alam rahasia, wajah Tan Yun langsung suram dan menakutkan. Tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 200 meter, dan embusan kekuatan spiritual emas muda di tubuhnya dimuntahkan ke permukaan tubuh untuk memadatkan sepasang armor yang melindungi tubuh. Memanggil. Tiba-tiba, pedang Excalibur Hongmeng sepanjang 150 kaki keluar dari pikirannya. Tan Yun memegang Excalibur di tangan kanannya dan menggunakan pedang Excalibur Hongmeng. Napasnya naik dari lapisan ke-9 alam wilayah ke alam bulu. 5. Barang lama. Tan Yun terdiam, hal yang paling aku benci adalah mengancam Lao Su dengan keluargaku. Aku ingin kamu mati hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun dengan tegas berkata, kera tua, kamu akan menangkap 2 benda lama dari lapisan ke-6 alam bulu. Orang besar, kecepatan terbangmu saat ini tidak lebih lambat dari perahu roh senjata peri kelas menengah. Yang harus kamu lakukan adalah, begitu aku membuka pintu alam rahasia, kamu akan membalikkan perahu roh dengan kecepatan tercepat. Iblis, setelah lelaki besar itu membalikkan perahu roh, tujuanmu dengan lelaki besar itu adalah untuk menangkap Nangong Qingqian, Tuo Balin, dan Ruyan Wuji. Tang Yongsheng, Algojo yang berlumuran darah keluarga kerajaan Mu Feng, kamu tidak perlu campur tangan. Saya secara pribadi harus menghapusnya dan menyerahkannya kepada Mengki untuk ditangani. Adapun musuh dari alam lain, ada 7 orang kuat dari alam eklosion tingkat pertama hingga ketiga. Ayo bunuh mereka bersama, mengerti? Mendengar ini, kera iblis,
naga emas dan singa, dan iblis segera mentransmisikan suara ke Tan Yun, bawahan mengerti. Oke, setelah Tan Yun melewati suara, dia melihat kembali ke transmisi suara dan berkata, bagaimanapun, pihak lain memiliki dua kekuatan 6 kali lipat di alam eklosion. Oleh karena itu, untuk jaga-jaga, kalian semua tidak boleh melangkah keluar dari alam rahasia. Tetap di dalam. Sen Subing berkata dalam transmisi suara, aku akan menemanimu. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah Tan Yun menjawab, dia menyampaikan pesan suara kepada beberapa wanita, jangan khawatir, dengan kekuatan saya dan Kratua, pria besar, dan iblis, saya tidak takut pada mereka sama sekali. Setelah itu, Tan Yun tersenyum meyakinkan pada para wanita, dan kemudian berteriak dengan marah, bunuh. Boom! Pintu alam rahasia setinggi ribuan meter tiba-tiba terbuka dengan suara keras. Adegan pembuka ini membuat semua orang di Lingzhou tercengang. Di dalam hati mereka, ada 2 Sanctioners dari Eclosion Stage 6 level, 2 Eclosion Stage Triple S, 3 Eclosion Stage Double level, dan 3 Eclosion Stage 1 level powerhouses di pihak mereka. Bahkan jika mereka memberi Huang Fu Shengzong 100 keberanian, berani membuka pintu alam rahasia. Tapi hasilnya, tidak hanya pintu rahasia terbuka, tetapi Huang Fu Shengzong benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Aum, Gobi, makan kera tuaku. Dengan raungan, kera iblis pembunuh surga setinggi 900 meter, dengan kekuatan sihir hitam melonjak di tubuhnya, memegang tongkat raksasa hitam, ia bergegas keluar dari pintu alam rahasia seperti kilat, muncul di atas perahu roh, dan mengangkat tongkat ke arah perahu roh. Cuhu dan Kukait yang sedang bepergian terbanting. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Cuhu dan Kukait, setelah melambat, naik ke udara dari perahu roh. Mereka berdua secara tidak sadar percaya bahwa kera iblis pembunuh surga adalah kekuatan tahap pertama dari tahap ke-10 di Qiankou dari dinasti Nangongqing. Pada saat ini, kecepatan serangan kera iblis pembunuh surga begitu cepat sehingga mereka berdua tidak punya waktu untuk mengamati ranah kera iblis pembunuh surga. Di mata keduanya, kerja tim mereka cukup untuk dengan mudah menghancurkan kera iblis pembunuh surga. Kekuatan jalur surgawi dari jejak tangan 1000 sage kayu. Setelah Cuhu menyesap dengan tajam, kekuatan kayu di dalam tubuh meluncur keluar dari tubuh, dan dengan kecepatan luar biasa, itu berubah menjadi 1000 tangan raksasa dari langit di atas kepala, membawa kekosongan yang runtuh, membumbung ke langit, dan menghancurkan. Tembak dengan tongkat hitam. Pada saat yang sama, kekuatan surga di ruang internal Kukait melonjak, dan tiba-tiba, ketika kekosongan mendidih seperti air, sosoknya melintas, seolah mengabaikan jarak ruang, muncul di atas kepala kera iblis. Pencambuk peri pemadam jiwa bunuh pemberi sanksi ini. Di antara mulut Kukait, senjata abadi fuchsia kelas menengah cambuk penghancur jiwa, seperti ular berbisa yang keluar dari mulut, berubah menjadi raksasa ribuan meter dari langit, seperti naga fuchsia dengan kekuatan perkasa. Su, Ho, Kukait membuat segel di dadanya dengan tangan kirinya, dan melantunkan taktik dengan diam-diam di mulutnya. Segera, cambuk raksasa seperti naga ungu, berubah dari kekosongan menjadi 10 ratus, dengan ruang besar merobek langit. Retakan menyelimuti kera iblis pembunuh surga di bawah dengan ganas. Dan pada saat ini, tongkat raksasa gelap dari kera iblis Sky Killer telah mengenai jejak segel suci 1000 tangan. Tiba-tiba, adegan yang menakutkan Cuhu terjadi. Boom, boom, dengan deru suara, tetapi melihat segel suci 1000 tangan, di bawah tongkat raksasa yang gelap, mereka semua hancur berantakan dan rentan. Segera setelah itu, batang raksasa gelap turun dari kehampaan, dan jatuh lagi ke arah Cuhu yang ketakutan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Cuhu, yang menghindar dengan ngeri, tidak bisa mengelak. Armor peri pengawal. Cuhu berseru kaget dan melarikan diri, dan berubah menjadi satu set baju besi peri tingkat rendah di tubuhnya, berharap untuk menyelamatkan hidupnya. Oh tidak, Bang! Wow! Jeritan menusuk, bercampur dengan bentrokan tajam seperti besi. Tiba-tiba, baju besi Cuhu terkoyak di bawah pukulan kera tua. Setelah tongkat raksasa itu menghancurkan armor, kekuatannya turun tajam, tetapi juga membombardir dada Cuhu. Retakan. Dalam suara tulang yang kejam, beberapa tulang rusuk di dada Cuhu patah dan organ dalamnya menderita luka berat. Darah menyembur keluar dari dadanya yang runtuh, dan dia menyemburkan darah. Dia merasa bahwa langit berputar, dan tubuhnya jatuh seperti bola meriam menuju pegunungan. Tidak ada keraguan bahwa Cuhu, yang belum melompat untuk menantang kekuatannya,
lemah dan menyedihkan di depan kera pembunuh surga, rentan terhadap pukulan. Setelah menyaksikan adegan di mana pembunuh iblis begitu mudah mengenai Chu Hu, Ku Kait sangat terkejut. Karena dia tahu bahwa kekuatannya tidak sama dengan Chu Hu. Karena kera iblis pembunuh surga dapat melukai Chu Hu dengan parah, ia juga dapat melukai dirinya sendiri. Tepat ketika Ku Kait mundur, ratusan bayangan cambuk seperti naga ungu yang turun dari langit telah ditarik ke arah kera iblis. Wow, pembasmi iblis berteleportasi ke kiri dari kekosongan, dan setelah dengan mudah menghindari serangan bayangan cambuk, dia menukik ke bawah dan membuka telapak tangan kirinya. Dengan satu gerakan, Chu Hu yang terluka parah dipegang di telapak tangannya. Chu Hu berada di telapak kiri kera iblis, menahan rasa sakit yang tajam di dadanya, dengan sakit kepala yang membelah. Dia berseru dengan cemas, "Saudaraku, kami sama sekali bukan lawan dari kera iblis ini. Tinggalkan aku sendiri. Saudaraku, kamu segera melarikan diri ke Zhongnan Xianshan, biarkan ketua sangsi membalaskan dendamku." Chu Hu benar-benar putus asa. Sky Killer AP menyeringai, "Kuek. Jangan memimpikannya hal-hal lama, jangan mau lari denganku di dalam kalian semua." Begitu kata-kata itu jatuh, kera iblis pembunuh surga mencengkeram Chu Hu di sebelah kirinya, dan tangan kanannya mengepalkan tongkat raksasa hitam itu, berubah menjadi bayangan, seperti sekelompok hitam yang bergegas ke langit, dan membunuh Ku Kait yang sudah melarikan diri. Ku Kait ketakutan, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ruang dan surga, dan dia dengan cepat melintasi lautan awan yang luas, melarikan diri menuju pinggiran pegunungan hukuman surgawi. Pada saat ini, Tan Yun, Dewa Naga Emas Singa dan Moer bergegas keluar dari alam rahasia. Tan Yun setinggi 200 kaki berdiri di udara, dan pupil matanya yang besar menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Tidak diragukan lagi, suara itu bergema melalui awan, "Kera tua, jangan pernah lepaskan dia. Kamu harus menangkapnya untukku dan membawanya tangkap kembali. Kuek, bawahanmu patuh." Ketika suara kera iblis pembunuh surga memasuki telinga Tan Yun, itu sudah lama menghilang. Mengaum. Pada saat ini, auman singa tiba-tiba meledak dari kehampaan, tetapi melihat naga emas dan singa dewa setinggi 900 meter, dikelilingi oleh kekuatan iblis emas, kecepatannya meningkat tajam, dan yang pertama bergegas menuju orang-orang di jalur spiritual, perahu di kehampaan, 1.200 mil jauhnya. Tan Yun dan Moer mengikuti dengan cermat. Pada saat ini, ketika semua orang di perahu roh melihat kera iblis pembunuh surga secara langsung, mereka menangkap luka Chu Hu dan menangkapnya hidup-hidup, serta adegan pembunuhan Ku Kait dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kulit mereka tiba-tiba berubah, dan ketakutan mengikis saraf seluruh tubuh. Meskipun Tang Yongsheng memiliki tantangan lompatan dan kekuatan 6 kemampuan utama dari alam eklosion biasa, hatinya masih dipenuhi oleh teror. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan teratas di Huangfu Shengzong akan maju dengan pesat hanya dalam 2 tahun. Tang Yongsheng, Nangong Qingqian, Tuo Balin, dan Ruyan Wuji dengan jelas mengingat bahwa ketika 3 dinasti suci dan Xianzong abadi menyerang Huangfu Shengzong 2 tahun lalu, kekuatan tertinggi Huangfu Shengzong hanyalah iblis. Kera adalah tahap pertama dari tahap ke-10. Tapi sekarang, apa yang membuat mereka tidak dapat dipercaya adalah bahwa hanya dalam 2 tahun, kera iblis pembunuh surga telah memasuki tahap pertumbuhan tahap ke-10 dari tahap awal tahap ke-10. Naga emas, singa, dan iblis juga melewati masa kesengsaraan dari tingkat ke-9, dan dipromosikan ke tingkat pemula tingkat 10. Mengenai kekuatan naga emas, singa dan iblis, Tang Yongsheng dan yang lainnya telah belajar dari 3 dinasti suci, Xianzong abadi dan Huangfu Shengzong 2 tahun lalu. Pada saat ini, mereka melihat naga emas dan singa dewa memimpin di perahu roh. Dibebankan, satu persatu sangat cemas. Tuan Suci Tang Zun, sekarang kedua pemberi sanksi itu sangat buruk, ayo lari. Kalau tidak, kita semua harus mati. Tuo Balin berkata dengan tergesa-gesa. Pada awalnya, Tuo Balin mengubah wajahnya menjadi seperti Tan Yun dan membunuh Tan Tai Xuanzong. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Tan Yun, begitu dia tertangkap, dia ingin mati. Pada saat ini, Nangong Qingqian dan Ruyan Wuji juga mendesak Tang Yongsheng untuk segera mengendarai perahu roh untuk melarikan diri. Dia merasa sangat frustrasi. Dia dan yang lainnya datang dengan api balas dendam, tetapi hasilnya adalah bahwa kekuatan tertinggi Kaisar Huangfu Shengzong, seperti air yang mengerikan, tidak hanya memadamkan api balas dendam mereka, tetapi juga sangat mungkin untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Semua orang tahu semua ini,
Tetapi bagaimana Tang Yongsheng bisa mengetahuinya? Ketika semua orang mendesak, Tang Yongsheng menahan keengganannya, dan mencoba yang terbaik untuk merangsang perahu roh senjata abadi kelas menengah, dan berlari menjauh dari pegunungan. Mengaum. Raungan singa mengguncang langit, naga emas dan singa mengejar perahu roh dengan sekuat tenaga. Sayap yang menutupi langit dan matahari mengepak dengan keras, dan kecepatannya sangat cepat sehingga 20% lebih cepat dari kecepatan perahu roh. Sial, Tang Yong berkata dengan marah, semuanya, dengan kecepatan singa iblis, paling lama setengah jam, Anda akan menyusul kami. Di belakang singa iblis ada naga ajaib dan Tan Yun yang memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Kita harus bertarung kali ini. Jika kita ingin selamat, kita harus mengalahkan singa iblis, naga iblis, dan Tan Yun sebelum kera iblis mengejar dan membunuh pemberi sanksi dan kembali. Kalau tidak, begitu kera ajaib kembali, kita hanya akan menemui jalan buntu. Setelah Tang Yongsheng selesai berbicara, Namong Qingqian, Ruyan Wuji, dan Tuo Balin semuanya memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, ketiganya menaruh semua harapan mereka pada Tang Yongsheng. Oke, kami semua mendengarkan Tuan Suci Tang Sun darimu. Namong Qingqian melemparkan tatapan memohon ke arah Tang Yongsheng, mengatakan, Tuan Suci Tang, Anda adalah yang terkuat. Setelah singa iblis, naga, dan Tan Yun menyusul, tolong hentikan mereka dan biarkan saya dan Tuan Suci Tuoba Sekte Master Ruyan kabur duluan. Karena kita bertiga berkekuatan rendah, tinggal di belakang tidak akan membantumu sama sekali. Tuo Balin dan Ruyan Wuji juga buru-buru setuju. Mendengar ini, Tang Yongsheng berkata dengan penuh inspirasi, oke, kalian bertiga dan semua orang di alam rahim, melarikan diri dulu di perahu roh, siap untuk mengambil alih dengan Tuan Suci ini kapan saja. 7 lainnya orang-orang kuat dinasti Suci Tang Sun di alam eklosion akan mengikuti Tuan Suci ini pencuri menangkap raja terlebih dahulu dan mengambil kesempatan untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup. Segera, Tang Yongsheng dan 3 orang kuat dari tahap pertama tahap eklosion, 3 tahap kedua dari tahap eklosion, dan tahap ketiga dari tahap berkuda, terbang keluar dari perahu roh tanpa ragu-ragu, dan menuju naga emas dan singa. Tang Yongsheng jelas merupakan karakter seperti pria, tetapi dia tampaknya mengorbankan dirinya sendiri tetapi sebenarnya tidak. Dia tidak memiliki pikiran yang baik. Menurutnya, naga emas dan singa, Moer dan Tan Yun sekarang sedang mengejar. Jika Anda benar-benar berbicara tentang orang di pihak Anda, yang memiliki kebencian terdalam dengan Huang Fusengzong, dia tahu bahwa Tuo Balin menanggung bebannya, diikuti oleh Namong Qingqian dan Ruyan Wuji. Menurutnya, dengan temperamen Tan Yun, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh ketiganya. Dia menilai dari sudut pandang Tan Yun bahwa hanya naga emas dan singa yang lebih cepat dari Lingsu. Karena itu, dia dengan berani berspekulasi bahwa Tan Yun akan membiarkan naga emas dan singa mengejar dan membunuh ketiga Tuo Balin. Tan Yun akan memilih, dan naga dan dirinya sendiri, kekuatan 8 realem eklosion bersaing. Dengan cara ini, Tang Yongsheng sombong bahwa kekuatannya cukup untuk membunuh Tan Yun. Dan 7 rana eklosion kuat dari dinasti Suci Tang Sun mungkin tidak kalah dengan naga ajaib. Oleh karena itu, dari sudut pandang Tang Yongsheng, bukan dia yang menyeret sisi Tan Yun, melainkan membiarkan Tuo Balin dan yang lainnya bertindak sebagai umpan meriam untuk menarik naga dan singa emasnya yang paling ditakuti. Tidak diragukan lagi, Tang Yongsheng tidak lihai. Tentu saja, jika Tang Yongsheng mengetahui tentang kemampuan Tan Yun dan Moer untuk melompat, saya khawatir dia tidak akan berpikir begitu. Tan Yun memandang naga emas dan singa yang terbang di kehampaan di depan, tanpa ragu, rencananya telah berubah. Tidak peduli apa pria besar itu, kamu harus mengejar perahu roh untukku. Itu tuannya, naga emas dan singa yang saling teredam seperti guntur, seperti kilat emas, melewati langit di atas 8 orang Tang Yongsheng, melayang di lautan awan, mengejar perahu roh. Pada saat ini, ketika Tuo Balin dan yang lainnya di kapal roh menemukan bahwa Tang Yongsheng tidak berniat menghalangi naga emas dan singa, mereka segera menjadi marah. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Tang Yongsheng yang tua dan licik menodai dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak berani menegur Tang Yongsheng pada saat ini. Mereka juga berpendapat bahwa sebelum naga emas dan singa mengejar, Tang Yongsheng mampu menangkap Tan Yun dan mengancam naga emas dan singa untuk menyerah mengejar dirinya sendiri. Iblis, kamu akan berurusan dengan 8 Tang Yongsheng denganku. Tan Yun berkata dengan tajam. Itu tuannya. Begitu suara Moer jatuh,
Tang Yongsheng memimpin 7 tetua untuk membunuh Tan Yun sambil memerintahkan, Tan Yun telah melatih keterampilan murid, tutup matamu. Ketika 7 tetua baru saja menutup mata mereka, Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng, dan mata berbintang menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Kamu terlalu naif, aku benar-benar berpikir bahwa kamu menutup matamu. Aku tidak bisa membantu Tan Yun. Petik 2. Moer, pegang Tang Yongsheng dulu sebentar. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, tubuhnya setinggi 200 meter tiba-tiba berubah menjadi aliran emas sepanjang ratusan meter, menembus kehampaan 600 mil dengan kecepatan di luar jangkauan 7 alam eklosion yang kuat di luar Tang Yongsheng. Segera setelah itu, air emas mengalir di depan 7 tetua, berubah menjadi Tan Yun, dan tiba-tiba melemparkan 3 pukulan. Boom-boom. Dengan 3 gouge tumpul, segera, seluruh tubuh ketiga lelaki tua di tahap pertama tahap eklosion berubah menjadi 3 kabut darah, dan tulang yang patah dan percikan darah mewarnai langit merah. Kamu bukan lawannya, mundur dan hadapi naga iblis. Tang Yongsheng mengingatkannya dengan tajam, dan kemudian membunuh Tan Yun. Tan Yun tersenyum, dan kemudian mengucapkan setiap kata, matilah. Langkah Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, karena Tan Yun bergerak terlalu cepat dalam jarak pendek, sepertinya 4 Tan Yun muncul di depan dan di belakang 4 lelaki tua lainnya pada saat yang sama, menari pedang ilahi Hongmeng, mengangkat 4 layar pedang, dan menyelimuti mereka. 4 orang. Tidak, Tuhan, tolong, Tuan Suci, selamatkan bawahanmu. Petik 2 petik 2. Pompa, tiup, di mata terkejut dan marah Tang Yongsheng, 4 tetua di alam bulu, diselimuti tirai pedang, berubah menjadi mayat di langit. Janin dan jiwa abadi dihancurkan. Mata Tan Yun merah, menatap Tang Yongsheng dengan tegas, dan berkata dengan marah, Tang Yongsheng, hari ini kamu dan aku tidak akan pernah mati. Setelah Tang Yongsheng melihat bahwa Tan Yun membunuh 7 orang kuat di tahap eklosion dari dinasti suci Tang Zun, dia masih harus berjuang melawan dirinya sendiri. Orang bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Tan Yun, kamu sangat membenci Tuan Suci ini. Apakah itu benar-benar karena Tuan Suci ini membanjiri dinasti? Mu Feng saat itu, Tang Yongsheng tampak dingin dan menakutkan. Iya, Tan Yun berkata tanpa ragu, aku akan menggunakan darah dan tulangmu untuk membayar upeti kepada orang-orang yang dibantai olehmu. Tang Yongsheng tidak menjelaskan apa-apa, dia tersenyum marah, bajingan kecil sialan, ayo bicara lebih sedikit, ayo bertarung. Menyempurnakan kode ilahi kuno. Tiba-tiba, vitalitas Tang Yong meroket dengan liar, dan setelah menembus tahap ketiga dari tahap eklosion ke tahap keempat, dia tiba-tiba naik lagi ke tahap keenam dari tahap eklosion. Merasakan nafas Tang Yongsheng, Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng, seolah-olah sedang mendekati musuh. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Segera, 11 pedang terbang atribut melonjak dari cincin Tan Yun Qiankun dan melayang ke langit. Setelah kecepatan cahaya melesat 3000 mil di sekitar kekosongan, mereka bergerak dalam sebuah cincin dengan kecepatan ekstrim. Sebelum 11 pedang terbang diatur menjadi formasi pedang, Tang Yongsheng tiba-tiba melambaikan telapak tangan. Segera, kekuatan surgawi kuno dengan aura kuno berubah menjadi naga kuno sepanjang 1000 kaki, menghadap salah satu dari mereka. Tangani ledakan pedang terbang. Naga ilahi kuno yang diubah oleh kekuatan hukum surgawi kuno, kemanapun ia lewat, kekosongan runtuh, dan auranya tak tertandingi. Jelas dia ingin menghancurkan pedang terbang dan mencegah Tan Yun membentuk formasi pedang. Langkah Dewa Hongmeng. Hampir pada saat yang sama ketika Tang Yongsheng menembak, Tan Yun, yang tingginya 200 kaki, tiba-tiba mengambil langkah dan muncul di kehampaan 1500 mil, menghalangi naga kekuatan kuno. Seni 5 elemen pedang pembunuh ilahi Hongmeng hancur. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, di dalam tubuh emas, kayu, air, api, dan tanah. Setelah kekuatan 5 atribut mengalir ke pedang terbang, dia mengayunkan pergelangan tangannya dan mengayunkan 5 pedang seperti kilat. Om, kekosongan berosilasi, dan 5 cahaya pedang 1000 zang yang cemerlang mekar dari langit. 5 cahaya pedang emas, kayu, air, api, dan tanah, menggabungkan 5 menjadi 1, dan menjadi cahaya pedang 5 elemen dengan panjang 3000 kaki. Naga kekuatan kuno, yang datang dalam sekejap mata, menusuk secara paralel. Bang boom. Setelah pertemuan antara cahaya pedang 5 elemen dan naga kekuatan kuno, disertai dengan suara keras yang tampaknya mengejutkan berabad-abad, keduanya meledak satu demi satu, membentuk badai yang menyilaukan dengan radius ribuan kaki.
Badai itu seperti nebula yang menjulang dari langit, dan prestise yang tersisa yang kuat menelan kekosongan ribuan mil, menyebabkan kekosongan itu pecah. Pada saat ini, di kehampaan seperti riak air dalam radius 3000 mil, dalam 11 pedang terbang, semua semburan tirai cahaya besar, melihat ke bawah dari langit, seperti bola raksasa dalam radius 3000 mil, membawa Tan Yun dan Tang Immortal, iblis terbungkus di dalamnya. Tampaknya arai Excalibur Hongmengtu telah terbentuk. Ruang dalam formasi pedang meluas 11 kali, mencapai radius 33.000 mil. Dalam formasi pedang Hongmeng, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan berdiri di udara, dengan semangat juang gila di pupil raksasanya. Dia melihat kembali ke Moer dan berkata, "Kamu tidak perlu ikut campur hari ini, aku akan menghapusnya secara pribadi." Tan Yun memikirkan rasa sakit yang dibawa Tang Yongsheng ke Mu Mengchao, dan rasa sakit yang Tang Yongsheng telah menyebabkan Tang Xinying menderita selama beberapa dekade, dia hanya bisa menghilangkan kebenciannya dengan mengalahkannya secara pribadi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah duel yang adil antara pria. Itu tuannya. Setelah Moer menerima pesanan, tubuh naga besar itu menghilang, berubah menjadi cantik dalam gaun hitam, berdiri jauh di udara di belakang Tan Yun. Tan Yun, aku belum pernah melihat Tang Yongsheng di dunia ini. Mungkinkah kamu tidak akan menjadi anak dari tingkat ke-9 rahim? Tang Yongsheng mengatakan bahwa meskipun ringan, di dalam hatinya, menghadapi Tan Yun, itu seperti menghadapi musuh. Hentikan omong kosong sialanmu. Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata, kamu membantai keluarga Kekaisaran Mu Feng dan kota Kekaisaran Mu Feng, dan kemudian kamu menghapus Xinying Lingqi dan membuatnya gila selama beberapa dekade. Tan Yun sangat marah sehingga dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, tetapi meraung, bunuh. Segera, kekuatan magis di arai pedang ilahi Hongmengtu digunakan, mulut angin merayu. Pada saat ini, ada suara siulan yang menakjubkan di Hongmeng Void dalam formasi pedang Hongmeng, seperti hantu dan serigala yang melolong, dan itu seperti setan turun di langit dan bumi, dan suara setan menyelimuti segalanya. Tang Yongsheng, yang menginjak kehampaan, mengerutkan kening dan tidak bisa menahan perasaan berbulu. Dia mendongak, tetapi melihat langit di atas kepalanya, mulut besar yang dibentuk oleh tenaga angin yang sangat kuat, seperti binatang yang menelan, mengaum padanya. Di dalam mulut raksasa besar itu, ada bilah angin besar yang panjangnya ribuan kaki, dan bilah angin tidak ada habisnya, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Tan Yun, kekuatan angin macam apa kamu, sebenarnya lebih kuat dari kekuatan 4 kali lipat kekuatan angin dari alam bulu. Tang Yongsheng tidak bisa menahan diri untuk berseru. Apa yang kamu katakan? Tan Yun seperti dewa perang emas yang telah turun ke dunia, mulut iblis angin dalam pikiran, langsung turun dan menelan Tang Yongsheng, yang tidak bisa mengelak. Di dalam mulut Demon of Wind, satu persatu bilah angin ribuan kaki menembus kehampaan, dan kerumunan padat bergegas menuju Tang Yongsheng. Boom, boom. Kekuatan surgawi kuno meledak dari tubuh Tang Yongsheng, seperti putaran ribuan kaki matahari yang berapi-api, menutupinya. Ketika bilah angin hancur di tirai cahaya kekuatan surga yang menyelimutinya, mereka jatuh berkeping-keping di dampak yang keras. Dan tirai tipis yang menutupi Tang Yongsheng seperti api unggun yang berbahaya, seolah-olah meledak kapan saja. Hongmeng to Divine Sword Art 9 Vena membunuh dewa. Pada saat ini, Tan Yun, berdiri di langit, menatap Tang Yongsheng di mulut Demon of Wind. Kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, dan ruang di tubuhnya mengalir deras ke dalam pedang Excalibur Hongmeng di tangan kanannya. Serius, berputar di udara dengan pedang. Tiba-tiba, 9 sinar pedang bercahaya dengan 9 pembuluh darah, yang panjangnya ribuan kaki, meledak dari pedang pembunuh ilahi Hongmeng. Dengan napas yang menakutkan, mereka bergegas ke mulut Demon of Wind, menghadap lampu pelindung tubuh Tang Yongsheng. Potong tirai satu demi satu. Boom boom. Dengan 3 suara keras, tirai cahaya pelindung tubuh Tang Yongsheng meledak. Segera setelah itu, 4 lampu pedang 9 Vena yang tersisa, Cao Tang Yong menebas dengan keras. Istirahatlah untuk Tuan Suci ini. Tang Yongsheng, yang tidak bisa menghindar, tidak ingin bersembunyi. Dia meraung dan mengayunkan pedang di tangan kanannya secara tiba-tiba. Pada saat itu, cahaya pedang sepanjang 1000 kaki dari kekuatan surgawi kuno naik ke langit dan menyambutnya. Boom boom boom. Dalam serangkaian suara cepat dan memekakan telinga,
cahaya pedang kekuatan kuno Tang Yongsheng menghancurkan 4 cahaya pedang 9 vena Tan Yun seperti bambu, dan kemudian menelan Tan Yun dengan kecepatan kilat. Pergi ke neraka. Tang Yongsheng menyombongkan diri bahwa dengan kekuatan Tan Yun tidak bisa menyembunyikannya. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mati? Tan Yun menyeringai dan meraung, gelombang luar angkasa. Wow, segera, gelombang ruang yang diubah oleh kekuatan ruang, seperti gelombang di langit, jatuh dari langit dan menelan Tan Yun dan Tang Yongsheng. Dalam gelombang ruang, cahaya pedang dari kekuatan surga kuno dan kekuatan yang dipotong Tan Yun jelas diperlambat oleh 3 poin. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun yang seperti bukit melintas dari gelombang ruang angkasa. Setelah menghindari cahaya pedang, dia muncul di belakang Tang Yongsheng dalam sekejap, dan meraung, Hongmeng membunuh para dewa. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, kekuatan 11 atribut di tubuh Tan Yun mengalir deras ke pedang besar pembunuh di tangan kanannya. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan menggesek Tang Yongsheng yang berjarak puluhan ribu kaki. Tiba-tiba, bayangan berkabut besar dari pedang Hongmeng keluar dari pedang Hongmeng, membawa radius ribuan mil. Kekosongan yang retak, melalui gelombang ruang, dipotong ke arah punggung Tang Yongsheng. Blok kecepatan sangat mengejutkan. Sebelum bayangan pedang Hongmeng tiba, Tang Yongsheng merasakan aura yang sangat kuat, menyapu dari belakang. Wajah Tang Yongsheng sangat serius. Saat dia tiba-tiba berbalik dalam gelombang ruang, kekuatan Dao Surgawi kuno yang mengamuk di tubuhnya dengan gila disuntikkan ke pedang terbang di tangannya. Dilihat dari nafasnya, dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dia berspekulasi bahwa pedang ini adalah pukulan paling kuat dari Tan Yun. Dia mengerti bahwa dia dan Tan Yun mungkin ditentukan oleh satu langkah. Tan Yun, Tuan Suci ini pasti telah membunuhmu hari ini. Setelah Tang Yongsheng mengeluarkan raungan marah, tangan kirinya mencubit formula ajaib, bibirnya bergerak diam-diam, dan tangan kanannya memegang pedang. Dia melambai dalam lintasan yang tidak terduga di depannya. Tiba-tiba, kekosongan besar di atas kepalanya tampak terkoyak oleh monster yang kuat, mengungkap 9 celah ruang yang panjang. Menyempurnakan klasik ilahi kuno 9 kota pedang ilahi kuno Qiankun. Tan Yun, pergi ke neraka. Kata-kata Tang Yongsheng tiba-tiba jatuh, tiba-tiba, cahaya pedang putih susu sepanjang 9.000 kaki di langit, dibor dari celah-celah di 9 ruang, mengandung aura kuat yang tak tertandingi, dan tiba-tiba datang ke arah Tan Yun. Tuan, hati-hati, teriak iblis dengan panik. Dari nafas 9 cahaya pedang, dia merasakan bahwa salah satu dari cahaya pedang itu dapat melukai dirinya sendiri dengan parah. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun sering berkedip. Ketika dia menghindari 7 balok pedang yang jatuh dari langit secara berurutan, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di punggungnya, tetapi itu adalah balok pedang ke-8, yang memotong secara vertikal dari bagian belakang leher Tan Yun ke punggungnya. Segera, luka besar sepanjang beberapa puluh meter muncul di punggung Tan Yun. Saat darah menyembur dan tumpah ke kehampaan, itu terlihat jelas. Luka di punggungnya menunjukkan tulang yang dalam. Apa? Tiba-tiba, Tan Yun mengeluarkan suara menyakitkan yang tak terbendung, tapi itu adalah cahaya pedang ke-9 yang ditembak jatuh secara vertikal, menusuk bahu kanan Tan Yun. Pukulan, klik. Darah tiba-tiba muncul, tulang bahu kanan Tan Yun tertusuk, seluruh lengan kanannya memegang pedang, menyemburkan darah dan terbang menjauh dari tubuhnya. Pada saat ini, Tang Yongsheng, yang telah melukai Tan Yun dengan parah, menunjukkan pedang terkuat, dan menghadapi bayangan pedang Hongmeng yang menebasnya. Dia membuka mulutnya, dan seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya, keluar dari kehampaan. Berubah menjadi kuali raksasa hitam setinggi 100 kaki. Dan Tang Yongsheng bersembunyi di balik tripod. Ledakan. Bayangan pedang Hongmeng yang berkabut, ketika dipotong di kuali raksasa hitam, dengan suara keras yang memekakkan telinga, dalam tatapan Tang Yongsheng yang luar biasa, senjata abadi kelas menengahnya dan kuali raksasa yang agresif benar-benar terpotong-potong. Ho, setelah ding raksasa 100 zang runtuh, itu berubah menjadi fragmen di langit, menyebar dengan retakan padat di ruang angkasa, dan menelan Tang Yongsheng dan Tan Yun yang kehilangan lengan kanannya. Pompa, tiup, dalam gelombang ruang, kecepatan Tang Yongsheng melambat sebesar 20%. Meskipun dia tidak bisa menghindar tepat waktu, meskipun dia menghindari poin-poin penting, dia meninggalkan 100 luka berdarah di wajah, leher, dada, lengan, dan bahkan seluruh tubuhnya. Ada juga pecahan dengan mangkuk besar,
yang masuk dari dadanya dan menghancurkan 6 tulang rusuk, lalu melesat keluar dari punggungnya. Engah. Wajah Tang Yongsheng pucat. Setelah cemberut seteguk darah, dia memegang pedang terbang dan berteriak pada Tan Yun, yang kehilangan lengan kanannya. Kemana harus melarikan diri? Tang Yongsheng, bahkan jika Lao Su kehilangan lengan, Lao Su akan membunuhmu. Tan Yun bergegas menuju Tang Yongsheng dengan fitur wajah bengkok dan tubuh besar. Boom, boom. Dalam perjalanan Tan Yun bergegas, sepotong pecahan kuali raksasa, dengan kekuatan untuk merobek kekosongan, mengenai tubuh Tan Yun, mereka pecah berkeping-keping di mata Tang Yongsheng yang mengejutkan. Itu adalah tubuh yang kuat, tetapi hari ini kamu masih bukan lawan dari Tuan Suci ini. Mulut Tang Yongsheng terus-menerus mengeluarkan darah, dan dia mengayunkan pedang ke arah Tan Yun yang bergegas. Memanggil. Ribuan kaki cahaya pedang kekuatan kuno, dari saat pedang terbang meledak menuju Tan Yun, ribuan mil di kehampaan, ditutupi dengan retakan hitam pekat seperti jaring laba-laba. Langkah Dewa Hongmeng. Dalam keadaan normal, Tan Yun pasti tidak akan bisa menghindarinya, tapi sekarang dia berada di gelombang ruang angkasa. Setelah melakukan langkah Dewa Hongmeng, dia menghindari cahaya pedang dengan berbahaya, dan muncul di atas kepala Tang Yongsheng, mengangkat sebuah tinju kiri besar, meraung, pergi ke neraka. Om, langit bergetar, dan Tan Yun memukul Tang Yongsheng dengan pukulan. Kamu bajingan kecil, kamu masih ingin membunuh Tuan Suci ini sekarang. Ini benar-benar luar biasa. Tang Yongsheng tiba-tiba menukik dan berkata sambil tersenyum lebar, bunuh Tuan Suci ini. Segera, pedang terbang di tangan kanan Tang Yongsheng terbang menjauh dari telapak tangannya dan tiba-tiba menjadi raksasa 300 zang, ditembakkan ke tangan kiri Tan Yun. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat tubuh Tan Yun, pedangnya sendiri dapat dengan mudah membelah kepalan tangan kiri dan lengan kiri Tan Yun menjadi dua. Saat itu, lengan Tan Yun dicabut. Selama dia menangkap Tan Yun hidup-hidup, itu berarti dia memiliki kendali atas Huang Fu Shengzong, sehingga semua yang kuat dari Huang Fu Shengzong tidak berani bertindak gegabah. Tapi adegan berikutnya terjadi, menyebabkan Tang Yongsheng muncul di lautan badai. Bang! Wow! Itu adalah tinju kiri besar Tan Yun yang membombardir pedang terbang yang dipotong 300 kaki jauhnya, dan dengan suara yang tajam dan keras, pedang terbang itu retak seperti keramik. Pedang terbang Tuan Suci ini adalah senjata peri kelas atas. Itu dihancurkan oleh satu pukulan olehmu. Seberapa kuat kekuatan fisikmu? Tang Yongsheng memuntahkan seteguk darah dengan ngeri. Pedang terbangnya bukan pedang terbang biasa, tetapi pedang peri yang dibesarkan dengan pikiran. Pada saat ini, pedang peri dihancurkan, dia menderita serangan balik, dan dia pusing dengan darah menyembur dari mulutnya, dan wajahnya pucat pasi, sebagai kertas. Namun, ada kilatan kesuraman di matanya, dan dia sepertinya memiliki strategi untuk menghadapi Tan Yun. Membunuh. Tan Yun, yang kehilangan lengan kanannya, memiliki pupil merah. Dia menukik ke udara, melayang di gelombang ruang angkasa, membuka telapak tangan kirinya, dan menamparkan Tang Yongsheng dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan telapak tangan benar-benar runtuh dan berubah menjadi lubang besar di ruang gelap sejauh ratusan mil. Tepat pada saat kematiannya, Tang Yongsheng tiba-tiba menelan pil berwarna merah darah ke perutnya. Tiba-tiba, Tang Yongsheng, yang terluka parah, napasnya naik dengan liar, tubuhnya melepaskan belenggu gelombang ruang dan berubah menjadi sebuah bayangan. Kecepatan melonjak, berubah menjadi busur dan lolos dari telapak tangan yang diambil oleh Tan Yun, dan langsung muncul di bahu kiri Tan Yun. Ribuan mil melalui kerucut awan, bunuh Tuan Suci ini. Mata Tang Yongsheng dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tiba-tiba, kerucut darah yang meneteskan darah merah di kedalaman pikirannya keluar dari tengah alisnya, berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki, dengan semburan percikan. Darah tertusuk dari sisi kiri leher Tan Yun, dan darah keluar dari sisi kanan leher. Dengan, wow, Tan Yun menyemburkan seteguk darah. Haha. Tan Yun bernapas dengan cepat, dan darah menyembur keluar dari lubang kerucut raksasa melalui sisi lehernya. Hahaha, selama Tuan Suci ini menghancurkan tubuh fisikmu, dan kemudian mengancam semua orang di Huang Fu Shengzong dengan janin abadimu, Master Sekte ini akan dapat mundur hari ini. Tang Yongsheng berdiri di bahu kiri Tan Yun, dan dia juga terluka parah, tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menyiratkan bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan. Tuan, iblis akan membantumu. Setan dalam gaun hitam, air mata cemas bergulir di matanya.
Tepat ketika dia terbang menuju Tan Yun, suara lemah Tan Yun mengungkapkan makna yang keras kepala dan tidak perlu dipertanyakan lagi, jangan datang. Aku akan mengalahkannya dengan tanganku sendiri hari ini. Terserah kamu. Bermimpi. Tang Yongsheng, yang diselimuti rasa malu, terbang menjauh dari bahu kiri Tan Yun, berdiri di udara, dan di antara pikirannya, kerucut raksasa yang menembus leher Tan Yun bergerak sangat cepat di leher Tan Yun. Mengaum. Tan Yun menyemprotkan darah merah, dan raungan seperti binatang keluar dari mulutnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan dengan kuat menggenggam kerucut raksasa itu. Keluarlah ke Lao Su. Tan Yun menggertakkan giginya dan mengeluarkan kerucut raksasa berdarah dengan tangan kirinya, dan kemudian melemparkannya ke dalam kehampaan. Wow, Tan Yun menahan rasa sakitnya, tubuhnya yang seperti bukit melayang, kaki kanannya meledak ke dalam kekosongan, dan dia menariknya ke arah Tang Yongsheng. Api es Hongmeng. Pada saat yang sama, nyala api biru es setinggi 800 kaki tiba-tiba menyelimuti Tang Yongsheng. Tiba-tiba, Tang Yongsheng dibekukan oleh gunung es setinggi 800 kaki. Di dalam gunung es, kulit tubuh Tang Yongsheng meleleh dengan cepat. Ketika dia baru saja mengguncang gunung es yang pecah dan keluar dari perangkap, Tan Yun dengan keras melemparkan pecahan es ke kaki kanannya dan menarik ke arah Tang Yongsheng yang tidak dapat dikenali. Kamu tidak bisa membunuh Tuan Suci ini. Tang Yongsheng melakukan tendangan voli ke udara. Di antara jari-jarinya, alam semesta berkelebat di antara jari-jarinya. Sebuah pedang kuno keluar dari tangan kanannya. Tan Yun menutup telinga padanya, dia benar-benar marah, dia hanya ingin melukai Tang Yongsheng dan menyerahkannya kepada Mu Mengbao untuk dieksekusi. Bunuh, bunuh, bunuh. Tan Yun bergegas menuju Tang Yongsheng di udara, mengangkat lengan kirinya dan menjentikkan ke arah Tang Yongsheng. Wow, adegan Tan Yun menghancurkan pedang terbang senjata peri bermutu tinggi dengan kepalan tangan sangat jelas. Kali ini Tang Yongsheng belajar menjadi pintar. Dia tidak menggunakan pisau untuk menebas lengan kiri Tan Yun, tapi setelah mengelak, baru kemudian mengambil pisau backhand. Menghancurkan kekosongan, dan menebas ke arah luka di leher Tan Yun. Tang Yongsheng cukup percaya diri. Dengan potongan ini, Tan Yun harus menggerakkan kepalanya. Tapi adegan yang tidak pernah diharapkan Tang Yongsheng terjadi. Dia mengucapkan kepanikan histeris, bagaimana ini bisa? Bagaimana lengan kirimu bisa menyerang ke belakang? Pada saat ini, Tang Yongsheng ketakutan. Itu menakutkan, karena setelah dia menghindari lengan kiri Tan Yun, lengan kiri Tan Yun sepanjang 80 kaki secara tak terduga menekuk sendi siku. Telapak tangan kirinya dengan kuat menggenggam Tang Yongsheng dan pedangnya di tangannya. Hanya Tang Yongsheng yang terungkap. Kepala, Tan Yun, kau bukan manusia. Kau sama sekali bukan manusia. Wajah Tang Yongsheng memerah, dan dia berteriak dengan marah, bocah tercela, jika kamu tidak terkejut, bagaimana kamu bisa menangkap tuan ini? Tan Yun, yang terluka parah, terbang ke tanah terengah-engah, dia memelototi Tang Yongsheng, kamu bilang aku jahat. Ketika kamu baru saja menyerangku dengan kerucut raksasa, mengapa kamu tidak memikirkannya? Dirimu sendiri. Petik 2. Setelah raungan, Tan Yun perlahan mengepalkan telapak tangan kirinya, dan seluruh tulang tubuh Tang Yongsheng segera mengeluarkan suara berderak, seolah-olah dia akan diperas sampai mati oleh Tan Yun kapan saja. 5 organ indera Tang Yongsheng sangat terdistorsi karena rasa sakit, dan darah bocor dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya sambil meratap. Untuk pertama kalinya, Tang Yongsheng, Patriark Klan Tang dan Master Ziarah Tang Zunseng, merasa bahwa kematian sudah begitu dekat. Tang Yongsheng mengalami kesulitan bernapas. Dia jelas merasa bahwa tulang rusuk di bahunya dan kedua sisi dadanya telah berubah bentuk. Apa? Retakan. Dalam teriakan Tang Yongsheng seperti babi, Tan Yun menggunakan telapak tangan kirinya untuk mematahkan bahu dan rusuk dadanya. Detik berikutnya, Tan Yun melucuti formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, dan terbang menuju pintu alam rahasia dengan mengejutkan. Sebelum terbang menjauh, dia mengambil pedang besar pembunuh yang jatuh ke tanah ke dalam pikirannya. Dia juga untuk sementara memasukkan lengan kanannya ke dalam cincin Qiankun. Tan Yun anak, Tang Yongsheng, yang berpakaian besi, lemah dan tak tertahankan, berkata dengan tegas. Dia sebentar-sebentar berkata, Tuan Suci ini, Anda belum pernah melihat adegan apapun. Anda membunuh jika Anda mau. Jika guru suci ini mengerutkan kening, itu bukan Tang Yongsheng. Pada saat ini, ada kengganan dan kemarahan di mata Tang Yongsheng,
dan dia secara bertahap menjadi tenang dan terdiam. Dia tahu bahwa dia ditakdirkan hari ini. Hewan, jangan khawatir, Master Sekte ini tidak akan membunuhmu. Tan Yun goyah saat terbang, dan berkata dengan dingin, sebentar lagi, seseorang akan mengikismu hidup-hidup, dan kemudian membuatmu kram. Pada saat yang sama, setelah naga emas dan singa menyusul perahu roh, sayap kanan emas yang menutupi langit tiba-tiba membalikkan perahu roh. Boom, boom. Naga emas dan singa mengepakkan sayap mereka dan menamparkan seorang lelaki tua di alam janin sampai mati, tanpa tulang yang tersisa. Setelah ini, naga emas dan singa membunuh Ruyan Wuji, yang tidak memiliki perlawanan. Jika kamu ingin membunuh, bunuh. Ruyan Wu sangat meraung, Sekte Huangfu Sein Anda telah menghancurkan Sekte abadi-abadi. Tidak ada artinya bagi guru Sekte ini untuk hidup. Ayo, dasar binatang. Datang dan bunuh aku. Naga emas dan singa melemparkan pandangan menghina ke Ruyan Wuji. Detik berikutnya, tubuh 900 meter tiba-tiba menghilang, berubah menjadi pemuda pirang yang tampan dan jujur. Pemuda pirang adalah naga emas dan singa. Kak, tangan kanan naga emas dan singa menghantam dada Ruyan Wuji seperti kilat, dan Ruyan Wuji menyemburkan darah, seperti layang-layang dengan benang putus yang jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Namong Qingqian dan Tuo Balin, yang masih hidup, mencoba melarikan diri di lautan awan dengan panik. Serahkan padaku. Naga emas dan singa terbang puluhan mil di udara, memukul punggung Namong Qingqian dengan telapak tangan. Namong Qingqian Kou menyemburkan darah, organ-organ dalam terguncang, dan salah satu ujungnya jatuh ke dalam kehampaan. Mengusir, ekor singa emas dari naga emas dan singa dewa keluar dari tubuhnya dan membungkusnya di sekitar Namong Qingqian yang jatuh. Kemudian, selama 3 napas naga emas dan singa dewa, dia menyusul Tuo Balin dengan jubah merah, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menamparkan kaki Tuo Balin. Telapak tangan kiri naga emas dan singa memutar cakarnya, dan 5 jari dengan darah melesat ke dada Tuo Balin. Butuh Tuo Balin yang meratap seperti seorang wanita dan terbang di antara pegunungan. Setelah menemukan Ruyan Wuji, ia terbang menuju pintu dunia rahasia dengan Ruyan Wuji yang setengah mati di tangan kanannya. Setelah beberapa saat, Tan Yun mencubit leher Tang Yongsheng dengan tangan kirinya, membuka pintu alam rahasia, dan terbang ke alam rahasia Huangfu. Pada saat ini, Putri Mu Meng memandang Tan Yun, yang sangat mengerikan, air mata mengaburkan pandangannya. Pompa, Tan Yun melemparkan Tang Yongsheng yang lemas ke rumput yang rimbun, dan menatap para wanita dengan lembut, jangan menangis, aku baik-baik saja, aku akan kembali ke Menara Linglong Sein untuk memulihkan cederaku terlebih dahulu, dan kera tua itu akan memberikan sanksi itu. Setelah Arester kembali, kita akan mengeksekusi Tang Yongsheng bersama. Setelah itu, Tan Yun mempersembahkan pagoda suci yang indah, terbang ke lantai 12 dengan hancur, dan mulai duduk bersila untuk pulih dari luka-lukanya. Mu Meng memandang Tang Yongsheng, yang terluka parah dan sekarat di atas tanah. Dia menahan keinginan untuk membunuh Tang Yongsheng, dan tubuh Miao Men bergetar hebat. Dia ingin bertahan, sampai Tan Yun pulih dari luka-lukanya, dan kemudian mengeksekusi Tang Yongsheng. Karena Tang Yongsheng bukan hanya musuhnya sendiri, tetapi juga musuh yang telah berulang kali melanggar Huangfu Shengzong. Setelah beberapa saat, naga emas dan singa dewa membawa Namong Qingqian dan Tuo Balin di kedua tangan, mengikat Ruyan Wuji dengan ekor mereka, dan terbang ke alam rahasia Huangfu. Setelah dia melemparkan 3 orang yang terluka parah ke rumput, ekornya menghilang dari udara. Apakah kamu orang besar? Sue Zian melihat dengan rasa ingin tahu pada pemuda pirang di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat naga emas dan singa berubah menjadi bentuk manusia. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Ya, naga emas dan dewa singa tersenyum dengan jujur dan cemerlang. Pada saat ini, iblis yang mengenakan gaun hitam terbang ke pintu alam rahasia, dan jatuh di langit di depan naga emas dan singa dewa. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Dewa Singa, kamu benar-benar tampan dalam bentuk manusia." "Iya, kan?" Naga emas dan singa terlihat sedikit gagap dan gugup saat menghadapi iblis. "Saya, Sue Zian." Tampak seolah-olah dia telah menemukan dunia baru, menatap naga emas dan singa. "Kamu benar-benar merona sebagai pria besar. Katakan dengan jujur, apakah kamu suka iblis?" Mendengar ini, Moer mengerutkan bibirnya, sentuhan rasa malu dan harapan muncul di wajahnya. Naga emas dan singa dewa menggaruk kepalanya, memandang Moer dengan malu, dan kemudian menatap Sue Zian,
aku tidak akan memberitahumu. Setelah itu, naga emas dan singa melihat kekecewaan di mata Moer, dan berkata dengan suara, "Saudari Moer, aku menyukaimu." Setelah mendengarkan, Moer tersenyum seperti bunga, mengangguk dan mentransmisikan suaranya, dan suaranya tidak terdengar, "Saudara Sensi, Moer juga menyukaimu." Titik titik titik. Dalam sekejap mata, 1 jam kemudian, pembasmi iblis menyenandungkan lagu kecil yang sangat jelek yang tidak dipahami siapapun, terbang ke alam rahasia Huangfu, dan muncul di depan semua orang. Itu memegang Cuhu di tangan kirinya, dan Kukait di tangan kanannya, dan melemparkan dua yang sekarat ke tanah. Pada saat ini, Kukait, Cuhu, Tang Yongsheng, Nangong Qingqian, Tuo Balin, dan Ruyan Wuji semuanya terluka parah dan terbaring di tanah. Ledakan. Pada saat ini, gerbang lantai 12 menara suci Linglong perlahan terbuka, dan jubah putih, Tan Yun utuh melayang di depan 5 orang. Tan Yun, jika kamu ingin membunuh, bunuhlah. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Master Sekte ini tidak takut mati. Ruyan Wuji berbaring di tanah, menatap Tan Yun dengan susah payah. Tan Yun, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah penakluk. Aku, Tang Yongsheng, tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tang Yongsheng berkata dengan lemah, adapun apa yang kamu sebut siksaan dan siksaan, aku tidak menganggapnya serius. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum. Dia melihat ke samping pada kepala dan wakil pemimpin dari 2 organisasi besar, Tianpu dan Pembunuhan, dan berkata, segera buka 6 prasasti dan bawa mereka ke sini. Bawahan patuh. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, dan Song Huixin menghilang begitu saja setelah menerima pesanan mereka. Setelah beberapa saat, mereka berempat terbang di depan Tan Yun, dan mengorbankan 6 prasasti batu setinggi 100 meter dari cincin alam semesta. Dalam kebingungan orang banyak, Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng, mulai mengukir sesuatu di tablet batu pertama. Setelah beberapa napas, Tan Yun mulai menulis di tablet batu pertama. Setelah selesai mengukir, ia mulai menulis di loh batu kedua. Semua orang menyaksikan, tetapi melihat batu pertama tertulis. Puluhan ribu tahun telah berlalu sejak Sekte Abadi-Abadi dari Pegunungan Hukuman Surgawi, Istana Abadi Para Dewa, dan Sekte Suci Huangfu. Tentu saja, Master Sekte Abadi-Abadi Ruyan Wuji, tetapi bertentangan dengan persetujuan dari 3 leluhur dan Tuan Besar, dia berulang kali melanggar Huangfu Sage saya. Setelah itu, Xianzong yang abadi melanggar moral dan menyerang Huangfu Shengzong lagi dan lagi, yang semuanya tercermin pada loh batu. Kalimat berikutnya adalah, Ruyan Wuji yang harus disalahkan, dan tulangnya tergantung di loh batu. Penanda tangan, Tan Yun, penguasa Huangfu Shengzong. Setelah menonton, Ruyan Wuji dan semua orang mengerti bahwa Tan Yun ingin membunuh Ruyan Wuji agar mayatnya tidak pernah dikubur. Tan Yun, aku peduli dengan leluhurmu. Jangan menunggu, Ruyan Wuji berkata. Tan Yun, yang memegang pedang dan menulis prasasti-prasasti batu kedua, melambaikan tangan kanannya, dan pedang Hongmeng dengan darah, menembus Ruyan Wuji. Bagian tengah alis. Ruyan Wuji meninggal di tempat, dan jiwanya hancur. Huixin, gantung dia. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian membakar tablet batu kedua. Setelah Song Huixin menerima pesanan, dia mengeluarkan rantai besi dan memperbaiki tubuh Ruyan Wuji di atas tablet batu. Melihat Ruyan Wuji terbunuh, Tuo Balin gemetar ketakutan dan bibirnya berubah ungu. Tuo Balin melihat bahwa tablet batu kedua tertulis. Tuo Balin, Raja Ziarah Tuo Baseng, pernah menjadi putra mahkota, dan dia bercampur dengan Huangfu Shengzong, menyamar sebagai penguasa, dan membunuh ayah mertuaku Tantai Xuanzong. Kemudian, saya berulang kali melanggar Huangfu Shengzong saya. Berikutnya adalah dinasti Suci Tuoba, dan kekuatan lainnya, berulang kali menyerang waktu dan tempat Huangfu Shengzong. Tepat ketika Tan Yun hampir selesai menulis, Song Huixin maju selangkah dan dengan hormat berkata, Tuan, ketika Anda sedang mundur, wakil raja meminta bawahan Anda untuk mengirim orang untuk bersembunyi di 4 dinasti suci besar. Sekarang ada sesuatu, bawahan akan melapor kepadamu. Petik 2, mengatakan, Tan Yun memandang Song Huixin. Song Huixin berkata, beberapa tahun yang lalu, keluarga kerajaan suci Tuoba, kecuali Tuo Balin, dibantai dalam semalam. Tuo Balin mengatakan bahwa kamu berkolusi dengan keluarga kerajaan dan membantai keluarga kerajaan suci Tuoba. Mendengar ini, Tan Yun menggunakan murid Hongmengnya dan menatap Tuo Balin.
Tiba-tiba, Tuoba Lin tampak kusam. Apakah Anda tahu sebab dan akibat dari ini? Tahu, mengatakan, akulah yang membunuh semua keluarga kerajaan dari dinasti suci Tuoba, dan kemudian menyalahkan Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun membakar dadanya dengan amarah, memegang pedang dan menulis. Tuoba Lin membunuh saudara laki-laki dan ayahnya untuk naik ke posisi Tuan Suci. Hukum surga terlalu sulit untuk ditoleransi, jadi dia harus dibagi dan dihukum. Penanda tangan, Tan Yun, penguasa Huang Fu Sengsong. Setelah itu, Tan Yun memandang Tuoba Lin dan berkata, katakan padaku bahwa Tuoba Chen jauh dari leluhur keluarga kerajaan Tuobamu. Lebih dari 80.000 tahun yang lalu, dia bisa mendapatkan sepotong dari jurang pemakaman dewa di tanah abadi. Pedang, mengerti. Tuoba Lin berkata dengan ekspresi membosankan. Di mana Excaliburnya? Tan Yun melihat ke depan. Tuoba Lin berkata dengan jujur, dikatakan bahwa setelah leluhur menerima pedang suci, mereka menghormati Istana Wu Liangyu. Istana Wu Liangyu. Tan Yun mengerutkan kening, menatap Tantai Xianer, dan berkata dengan lembut, Xianer, ayah mertua sedang mundur, dan aku akan menyerahkannya padamu untuk membunuh Tuoba Lin. Tantai Xianer menangis, sambil mengayunkan pedang untuk memotong lengan Tuoba Lin, kepalanya terbang, dan kemudian setelah pedang menembus hatinya, jiwa Tuoba Lin hancur. Kemudian, Song Huixin mengunci lengan, kepala, dan mayat Tuoba Lin dengan rantai besi di monumen. Pada saat ini, Nangong Qingqian dan Lao menangis, menatap Nangong Yuqin dan Nangong Ruxue, dan menangis, Kiner, Suer, ayah saya salah, ayah saya benar-benar tahu bahwa dia salah, saya mohon kamu, jangan biarkan Tan Yun membunuhnya sebagai ayahnya. Mendengar ini, Nangong Yuqin tidak menunggu Nangong Yuqin berbicara. Nangong Ruxue mengangkat bahunya, memelototi Nangong Qingqian dengan air mata berdeguk, dan menegur. Adikku dan aku tidak memiliki ayah yang lebih rendah darimu. Jika bukan karenamu, bagaimana ibuku bisa mati? Kami telah memotong kebaikan kami. Ini adalah kebaikan terbesar bahwa saya dan saudara perempuan saya tidak akan membunuh Anda secara pribadi. Mendengar ini, Nangong Qingqian sangat marah dan tersenyum, dua binatang. Ketika suara dialek Nangong Qingqian jatuh, dia tampak kusam dan dikendalikan oleh murid surgawi Hongmeng Tan Yun. Katakan padaku, Nangong Chongsu adalah leluhur keluarga kerajaan Nangongmu. Dia menyelinap ke tanah abadi dengan banyak orang kuat. Apakah dia pernah mendapatkan pedang suci? Setelah mendengar ini, Nangong Qingqian berkata dengan jujur, para leluhur tidak pernah mendapatkan pedang ajaib. Pompa, Tan Yun menusuk alis Nangong Qingqian dengan pedangnya, dan jiwanya hancur dan mati di tempat. Melihat tubuh Nangong Qingqian, Nangong Yuqin memejamkan mata dan merasakan sakit hati. Di dalam hatinya, Nangong Qingqian harus mati. Tetapi ketika Nangong Qingqian meninggal, hatinya sakit. Hal yang sama berlaku untuk Nangong Ruxue. Tuan, apakah Anda masih menggantungnya di loh batu? Song Huixin bertanya. Tidak. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, biarkan dia memasuki tanah untuk kedamaian. Mendengar ini, Song Huixin membawa mayat Nangong Qingqian ke udara, menghilang dari pandangan semua orang, dan kembali setelah beberapa saat. Pada saat ini, Tan Yun telah mengukir proses dinasti Nangong Seng dan pasukan lainnya berulang kali bergabung untuk menyerang Huang Fu Sengsong di loh batu ketiga. Setelah Ruyan Wuji, Nangong Qingqian, dan Tuoba Lin meninggal, Tan Yun tidak segera mengukir tablet batu keempat. Dia menatap Tang Yongsheng dengan mata yang bernafas api, kamu tidak ditakdirkan untuk mati hari ini. Saat Tang Yongsheng tersenyum dan berbicara, darah terus mengalir di mulutnya, hahaha, tolong gunakan cara apapun. Setelah itu, Tang Yongsheng mengabaikan Tan Yun dan menutup matanya. Tan Yun mengerutkan kening dan tidak berbicara, tetapi menatap Mu Meng yang berjarak 10 kaki. Mu Meng mengangkat bahunya yang harum, air mata di matanya yang indah, dia memegang pedang terbang dan berjalan menuju Tang Yongsheng selangkah demi selangkah. Pada saat ini, adegan Tang Yongsheng memimpin pembangkit tenaga listrik klan Tang untuk membantai ayahnya dan keluarga kerajaan Mu Feng malam itu muncul di benaknya. Dia membencinya, sangat benci. Dia tidak pernah membenci seseorang seperti ini. Dalam jarak 10 kaki, Mu Mengki tampaknya telah berjalan lama sebelum dia datang ke Tang Yongsheng. Jarak 10 meter ini, bagi orang luar, hanyalah angka, tetapi di dalam hati Mu Meng, itu mewakili 10 tahun balas dendamnya. Pompa, Mu Meng memegang pedang terbang dan membawa aliran darah melalui pergelangan tangan kanan Tang Yongsheng. Kemudian,
Dengan putaran pergelangan tangannya, dia mematahkan otot tangan kanan Tang Yongsheng. Kelopak mata Tang Yongsheng hanya berkedut, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, atau membuka matanya. Pompa. Setelah Mu Mengki mengeluarkan pedang terbang, dia menembus pergelangan tangan kiri Tang Yongsheng lagi, dan darah berceceran dan mematahkan otot tangan kiri Tang Yongsheng. Tapi Tang Yongsheng masih menutup matanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Binatang, dasar binatang sialan. Mu Meng terisak-isak, matanya yang berkaca-kaca mengungkapkan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya, dan berteriak, untuk mendapatkan leluhurku dari dinasti Mu Feng, kubur Tuhan di jurang keabadian di dalam, pedang ilahi yang aku dapatkan, benar-benar membantai rajaku, keluarga secara brutal dan tidak manusiawi. Untuk membantai puluhan juta orang di kota kekaisaran Mu Feng. Tang Yongsheng, kamu benar-benar kejam. Mu Mengki mengayunkan pedang di tangan kanannya dan memotong kaki Tang Yongsheng. Tang Yongsheng berkeringat kesakitan, dan kali ini dia tiba-tiba membuka matanya yang merah menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan meraung dengan seluruh kekuatannya. Ternyata kamu adalah sisa dari dinasti suci Mu Feng. Tidak heran Tan Yun akan melawan Tuhan untukmu. Kamu mendengar sisa-sisa dinasti Mu Feng dengan jelas. Pelaku utama dari semua ini bukanlah Tang Yongsheng, tetapi penguasa suci terakhir dari dinasti Mu Feng. Dialah yang memaksa Tuan Suci ini. Untuk membunuh, dialah yang memaksanya. Ketika Tang Yongsheng meraung, dia sepertinya memikirkan masa lalu, dan ada setetes air mata di matanya. Tampaknya penyebutan Mu Meng tentang pembantaian keluarga kekaisaran Mu Feng dan kota kekaisaran Mu Feng telah memukul rasa sakit mendalam Tang Yongsheng di hatinya. Dia, yang tidak mengatakan sepatah kata pun, benar-benar marah pada saat ini. Kamu yang tersisa, tahukah kamu bahwa tuanmu Mu Feng menyebabkan aku kehilangan istri dan anak perempuanku? Mendengar ini, Mu Meng gemetar karena marah. Tangan gioknya memegang pedang dengan gemetar, di dada Tang Yongsheng, air mata menetes. Aku tidak mengizinkanmu memarahi ayahku. Kamu binatang, katakan padaku, apakah ibuku masih hidup? Di mana ratu ibuku dikurung olehmu? Mendengar ini, Tang Yongsheng, yang awalnya marah dan berbaring di tanah, tiba-tiba terpana. Tang Yongsheng, yang tejinnya dipotong oleh Mu Meng dan kakinya juga dipotong oleh Mu Meng, tiba-tiba melebarkan matanya, dan air mata mengalir dari mata merahnya. Detak jantung Tang Yongsheng terdengar lebih keras, dan suaranya bergetar sangat tajam. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu, apakah kamu putri dinasti Mu Feng? Iya, Mu Meng berbisik dingin, ini sangat mengejutkan, bukan? Sangat mengejutkan bahwa saya tidak dibunuh oleh orang Anda saat itu. Selama pengejaran, apakah itu benar? Mengca, jangan menangis. Tan Yun maju selangkah, mengulurkan tangan kanannya, menghapus air matamu Mengca, dan berkata dengan lembut, aku akan menggunakan teknik muridku untuk menanyakan keberadaan ibu mertuaku. Iya, Mu Meng menjilat kepalanya, air mata mengalir. Tepat ketika Tan Yun hendak menunjukkan murid-muridnya yang agung kepada Tang Yongsheng, ketika Mu Meng penuh harapan, kalimat Tang Yongsheng berikutnya membuat Mu Meng dan semua orang berdiri di tempat. Tapi melihat Tang Yongsheng menopang tanah dengan sikunya, dia merangkak ke arah Mu Meng dengan susah payah. Darah dan air mata Tang Yongsheng bercampur dan keluar, menangis, Mengca, putriku. Hei, aku ayahmu yang sebenarnya. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Mengki, yang pertama melambat, menunjukkan jari giok kian-kian dan menunjuk Tang Yongsheng dengan marah. Kamu orang yang tidak tahu malu, kamu akan mati ketika kamu mati. Jangan menunggu Mu Meng berbicara, kata-kata Tang Yongsheng selanjutnya membuat Mu Meng terlihat kusam lagi. Cak, aku benar-benar ayahmu. Tang Yongsheng meratap seperti anak kecil, Cak, ayah tahu bahwa ketika kamu lahir, ada tanda lahir bintang 7 merah di jantung kaki kananmu. Petik 2. 4 karakter, tanda lahir bintang 7, seperti blockbuster, melemparkannya ke dalam pikiran Mu Meng, menyebabkannya berdengung. Iya, saya memiliki tanda lahir bintang 7 di jantung kaki kanan saya, tapi... Mu Meng tampak linglung, dan dipotong oleh Tang Yongsheng lagi sebelum kata-katanya jatuh. Pada 3 inci, ada tanda lahir prem tinta. Mendengar ini, Mu Meng benar-benar kacau, dia bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia kehilangan jiwanya, ada apa, bagaimana kamu tahu ini? Jika aku benar-benar putrimu, lalu mengapa aku putri dinasti Mu Feng? Katakan, katakan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tang Yongsheng.
Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Bukankah Mu Meng putri mati dari dinasti Mu Feng? Bukankah Tang Yongsheng membunuh ayah Mu Mengqi, Mu Feng, Tuan Suci? Bagaimana mungkin itu putri Tang Yongsheng? Bagaimana dia bisa menjadi putri tertua dari klan Tang? Bagaimana dia bisa menjadi putri dari dinasti Tang Xun? Satu persatu, kebingungan berlama-lama di benak semua orang, berlama-lama. Jelas bagi semua orang bahwa jika semua ini benar, bagaimana mungkin Mu Mengqi menjadi putri dinasti Mu Feng Sheng? Ketika semua orang sangat bingung, setelah Tang Yongsheng terdiam lama, dia menangis sambil melihat Mu Meng bersalah pada saat yang sama, mengatakan kebenaran yang tidak ada yang tahu. Putri, ini cerita yang panjang. Dengarkan ayahmu memberitahumu perlahan. Tang Yongsheng tersedak sebentar dan berkata, saat itu, ketika ayahnya bukan Tuan Suci Tang Xun, ibumu melahirkanmu. Saya sangat senang untuk ayah saya dan ibumu, jadi saya mengadakan perjamuan besar untuk merayakan bulan purnama Anda, dan mengundang teman baik ayah saya Mu Feng Shengzu dan ibu Mu Feng. Tapi untuk ayahku, aku tidak pernah menyangka perjamuan itu akan pergi, dan ketika aku akan menggendongmu sebagai bayi untuk ayahku, aku menemukan tanda lahir bintang 7 di tengah kaki kananmu dan tanda lahir Momei di kaki kananmu, bagian bawah lehermu menghilang. Untuk ayah dan ibumu, kau tahu, seseorang pasti telah mencuri langit dan mengubah hari dan mematikanmu. Ibumu sangat marah sehingga dia muntah darah di tempat. Sejak saat itu, ibumu tertekan dan terbaring di tempat tidur, mencarimu secara rahasia seperti orang gila untuk ayahnya. Setelah berbicara, Tang Yongsheng sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Sampai 3 bulan setelah kamu menghilang, Tuan Suci Mu Feng mengirim surat untuk menjadi ayahnya. Aku tahu itu ketika kamu penuh anggur, ibu Mu Feng diam-diam menggantikan bayi perempuan denganmu. Dan bayi perempuan ini adalah Tang Xinying. Benci untuk ayah. Saya tidak sabar menunggu ayah membunuh Tuan Suci Mu Feng, tetapi Anda ada di tangannya, dan saya tidak berani bertindak gegabah untuk ayah. Untuk ayah, Tuan Suci Mu Feng dianggap sebagai saudara, tetapi dia tanpa malu-malu memisahkan kami dari darah dan daging, dan menerima perintah Anda dan menganiaya kami sebagai ayah. Lebih dari 80.000 tahun yang lalu, salah satu nenek moyang kami dari Tang kebangsaan membawa kita kembali dari tanah abadi. Excalibur, jika kamu tidak menyerahkannya untuk ayahmu, Tuan Suci Mu Feng akan membunuhmu. Setelah mengatakan ini, Tang Yongsheng menarik napas dalam-dalam. Hal yang dibenci adalah pedang ajaib yang dibawa kembali oleh leluhur 80.000 tahun yang lalu telah direnggut oleh Raja Iblis. Setelah ayah memberitahu Guru Suci Mu Feng tentang ini, dia masih tidak mengembalikanmu ke ayah, tetapi dia mengembalikanmu kepada ayah selama 10 tahun untuk merebut pedang ilahi dari Master Iblis. Agar kita bisa bersatu kembali. Tang Yongsheng tersedak, kakek dan kakek buyutmu meninggal di alam iblis. Bah, tahukah kamu, karena kamu dan klan Tangku mati terlalu banyak kekuatan. Sampai suatu hari, yaitu, tahun ke-8 ketika Anda diculik oleh Guru Suci Mu Feng dan bunda kita dari Mu Feng, ketika Anda berusia 8 tahun, ibumu jatuh sakit karena dia merindukanmu, dan dia terancam punah setelah 8 tahun di tempat tidur. Sampai jumpa untuk terakhir kalinya. Tapi Holy Lord Mu Feng dan Our Lady of Mu Feng, mereka tidak setuju hidup dan mati. Pada saat-saat terakhir kematian ibumu, dia memegang tangan ayahmu sehingga ayah pasti akan membawamu kembali. Tidak lagi mengenali pencuri itu sebagai ayah. Setelah ibumu pergi, dia menahan amarah selama 8 tahun untuk ayahnya, dan tidak bisa lagi menahannya. Jadi, dia memimpin semua orang kuat dari klan Tang untuk ayahnya dan menyerang istana Mu Feng malam itu dan membunuh yang suci. Tuan Mu Feng, semua keluarga kerajaan kecuali ibu Mu Feng bergegas menuju kepunahan. Kota kekaisaran Mu Feng juga akan dibantai. Kamu, 8 tahun saat itu, dibawa pergi oleh 3.000 orang kuat dari dinasti Mu Feng Sheng. Orang kuat yang dikirim oleh ayahmu untuk menyelamatkanmu juga mati bersama 3.000 orang kuat yang membawamu pergi. Pada titik ini untuk ayahmu. Aku kehilangan kabarmu dan mengira kamu tidak lagi hidup. Setelah itu, Tang Yongsheng memandang Mu Meng, yang menangis, dan matanya sedih. Putri, jika kamu tidak percaya, lihat saja ibumu. Kamu akan mengerti ketika kamu melihatnya. Dengan mengatakan itu, Tang Yongsheng melepaskan kekuatan spiritual yang besar dengan susah payah, memadatkan gambar memori dalam kehampaan. Tapi di sofa,
seorang wanita cantik yang menatap Mu Meng hampir setengah jalan, dengan wajah pucat dan air mata, meraih tangan Tang Yongsheng di depan sofa dan menangis. Suamiku, kamu harus menyelamatkan putri kami satu-satunya dari dinasti Mu Feng Sheng bagaimanapun caranya. Suamiku, apakah kamu setuju denganku? Kalau tidak, aku tidak akan melihat ke bawah. Dalam gambar memori, Tang Yongsheng, seorang pria bermartabat setinggi 7 kaki, memeluk wanita cantik itu dan menangis dengan keras, "Jangan khawatir, suamimu bersumpah untuk menemukan putrinya." "Suamiku, jangan menangis." Wanita cantik itu dengan gemetar meninggalkan lengan Tang Yongsheng dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata Tang Yongsheng. Dia memberitahu Tang Yongsheng untuk tidak menangis, tetapi air matanya selalu jatuh dengan tidak meyakinkan, "Suamiku, jika suatu hari kamu menemukan putrimu, kamu harus memberitahunya untuk tidak membuatnya sedih atau sedih. Katakan padanya, dunia ini, aku paling mencintainya, dia adalah hidupku dan jiwaku." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, wanita cantik itu menyekat tangan Tang Yongsheng yang menangis, dan dia tiba-tiba jatuh. Dia mengangguk sedikit sebelum dia jatuh di sofa dan mati dalam kemarahan. Mu Meng berlutut di tanah seolah-olah dia gila, dan menjerit sedih, "Ibu." Mu Meng benar-benar putus asa, "Ibu, kakek, dan kakek buyut, aku semua minta maaf padamu, tapi aku bosan denganmu, aku benar-benar minta maaf. Putri, jangan menangis. Jika ibumu dan kakek buyutmu masih hidup di langit, kamu akan lega melihat ayah dan anak kita saling mengenali." Setelah Tang Yongsheng selesai berbicara dengan lemah, matanya berangsur-angsur runtuh. Mu Meng memeluk Tang Yongsheng, "6 dewa tanpa tuan, berkabung, ayah, maafkan aku, putriku tidak bermaksud menyakitimu, maafkan aku." Mu Meng sangat menyesalinya. Dia berpikir untuk memotong otot tangan Tang Yongsheng dan memotong kaki ayahnya. "Gadis, putri." Sementara Tang Yongsheng berbicara sebentar-sebentar, Tan Yun, yang matanya sudah basah, membungkuk dalam-dalam ke Tang Yongsheng, dan berkata dengan keras, "Ayah mertua, menantu saya maaf. Menantu laki-laki saya akan membantu Anda menyembuhkan luka Anda terlebih dahulu, dan setelah membawa Anda pergi, menantu saya akan meminta maaf untuk Anda." Setelah itu, Tan Yun buru-buru membungkuk untuk mengambil Tang Yongsheng, berbalik dan terbang ke lantai 12 menara suci yang indah. Mu Meng menangis dan membusungkan matanya yang indah, "Tan Yun, kita harus menyelamatkan ayah. Jangan khawatir, aku akan." Begitu suara itu jatuh, gerbang lantai 12 tiba-tiba tertutup. Sesaat kemudian, gerbang terbuka lagi, dan Tan Yun terbang di depan Mu Meng, yang menangis hingga menangis. Dia memeluknya dan menghiburnya, "Jangan khawatir, ayah mertua akan baik-baik saja. Waktu di luar sampai 5 jam, ayah mertua. Maka itu akan aman dan sehat." "Ya." Mu Meng mengangguk berat, dia sudah menangis saat ini. Dari sudut pandang orang lain, ayahnya adalah seorang algojo, berlumuran darah banyak orang dari dinasti Mu Feng Sheng. Tapi dari sudut pandangnya, dia menyadari betapa cinta seorang ayah itu seperti gunung, demi dirinya sendiri, demi ibunya, hampir membunuh keluarga kerajaan dinasti Mu Feng Sheng dalam satu kemarahan. Dia membencinya. Dia benci bahwa ratu yang terus mencintai ibunya adalah wanita beracun yang memisahkan dirinya dari ibu kandungnya. Dia benci bahwa ketika dia mengenali pencuri itu sebagai ayah, ibu dan ayah kandungnya membayar terlalu banyak dan harga yang mahal untuk dirinya sendiri. Ketika Mu Meng bergumam, Tan Yun juga sedikit bingung. Menurut Tang Yongsheng, ibu Mu Feng telah mengambil Tang Xinying dan Mu Meng saat itu, tetapi dia dan Huang Fu Shengzong mengetahui bahwa usia Tang Xinying lebih baik daripada usia Mu Mengsheng. Hampir 100 tahun. Tang Xinying, sebagai mata-mata Huang Fu Shengzong, pasti menyembunyikan usianya yang sebenarnya. Memikirkan Tang Xinying, mata Tan Yunsing menunjukkan kerinduan, dan dia tidak tahu apakah dia telah meminum obatnya sendiri, sekarang apakah kolam spiritual telah pulih, dan apakah kegilaannya telah disembuhkan. Dan apa identitas Tang Xinying? Tan Yun mengambil keputusan dan bertanya apa yang terjadi setelah Tang Yongsheng pulih dari cederanya. Ketika Tan Yun memikirkannya, Chu Hu, yang terluka parah di rumput, berkata dengan gemetar, "Master Sekte Tan, tolong jangan bunuh kami bersedia mengakui Anda sebagai Master." Kukait setuju dengan matanya memohon, "Ya, Master Sekte Tan, tolong jangan bunuh kami bersedia setia kepada Anda di masa depan." Menghadapi keduanya memohon belas kasihan, Tan Yun mengabaikan mereka,
memegang pedang dan tertulis di loh batu keempat. Zhongnan Xianshan mengklaim bahwa itu tidak akan terlibat dalam perselisihan antara kekuatan utama di benua hukuman surgawi, tetapi sebenarnya ia memiliki kata-kata dan perbuatan yang berbeda. Pertama, Su He Yuseng tingkat 4 dari tahap eklosion dikirim untuk menyerang Huang Fu Shengzong, dan kemudian Kukai tingkat 6 dan Chu Hu dari tahap eklosion dikirim untuk menyerang Huang Fu Shengzong. Ini adalah tempat suci bagi para pemberi sanksi. Keduanya harus dibunuh, dan Zhongnan Xianshan harus dibunuh. Melihat tulisan tangan yang terukir di loh batu keempat, Chu Hu dan Kukai tahu bahwa mereka akan hancur hari ini, dan mereka berdua mengucapkan kata-kata buruk. Tan Yun, kamu binatang kecil yang tidak tahu ketinggian langit, kamu ingat kepada pemberi sanksi bahwa setelah pemberi sanksi meninggal hari ini, Sekte Huang Fu Sein Anda akan segera dihancurkan. Bajingan kecil Tan Yun, kamu bahkan tidak tahu kekuatan Zhongnan Xianshan, Sekte Huang Fu Sein-mu sudah berakhir. Petik 2 petik 2. Dengan suara dua hinaan yang tertinggal di telinganya, Tan Yun tersenyum, dan kemudian menggunakan murid sucinya untuk mengendalikan Kukai, dan bertanya sambil berpikir, jawab aku, berapa banyak ekumenis kuat di Zhongnan Xianshan yang paling kuat? Apa itu? Nama yang kuat? Apa kekuatannya? Kukai tampak membosankan dan berkata, Zhongnan Xianshan dan kami berdua, ada total 391 orang di tahap eklosion. Yang terkuat adalah Kepala Sanksi Dongfang Haoiwei dari Zheoxiong tahap eklosion, dan wakil dari tahap eklosion Zheoxiong Kepala Sanksi Dongfang Haochuan. 389 orang yang tersisa semuanya adalah pemberi sanksi dari tahap keempat hingga ke-8 dari alam eklosion. Mendengar ini, orang-orang Huang Fu Shengzong di belakang Tan Yun tiba-tiba menarik napas. Saya tidak pernah berpikir bahwa ada begitu banyak kekuatan besar di Gunung Zhongnan Xianshan yang berbulu. Di sisi lain, Tan Yun juga sangat serius. Setelah beberapa saat, seringai serius di wajah Tan Yun digantikan oleh seringai. Dia melihat kembali ke kerumunan dan berkata dengan dominan, jangan khawatir, kalian. Beri aku Huang Fu Shengzong 10 tahun lagi, dan keratua itu sendiri dapat menghancurkan Zhongnan Xianshan. Juga, pil Master Sekte Yuhua telah diberikan kepadamu. Aku harap kamu akan bekerja keras di masa depan untuk meningkatkan wilayahmu sesegera mungkin. Terlepas dari apakah Zhongnan Xianshan diserang atau tidak dalam 10 tahun, Huang Fu Shengzongku juga akan membunuh Zhongnan Xianshan. Mendengar itu, yang terkuat di dunia janin dari semua domain berkata serempak, itu adalah tuannya. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, memegang pedang di atas monumen kelima dan keenam, 4 karakter, monumen Huang Fuji, diukir dengan naga dan burung phoenix. Pada tablet batu kelima tertulis, mereka yang melanggar pegunungan hukuman surgawi akan membunuhmu tanpa ampun Tan Yun. Pada tablet batu keenam terukir, setiap orang yang melanggar sekte Huang Fu Sein saya akan dihukum, Tan Yun. Setelah mengukir loh batu, Tan Yun memandang Song Huixin dan Huang Fu Guchong dan memerintahkan, kalian berdua ikut aku dengan loh batu. Setelah itu, Tan Yun terbang keluar dari alam rahasia di langit. Song Huixin dan Huang Fu Guchong menyingkirkan 6 loh batu. Setelah terbang keluar dari alam rahasia Huang Fu, mereka mengikuti Tan Yun sampai ke langit dan terbang 6 juta mil di luar pegunungan penalti. Di lautan awan, pada saat ini, Mu Mengqi, Shen Subing dan ahli kuat lainnya dari Huang Fu Sein Sekte juga mengikuti. Semua orang mengikuti pandangan Tan Yun dan menemukan bahwa ada gunung setinggi 6 jari yang menonjol di antara gunung-gunung yang menjulang di bawahnya. Gunung 6 jari ini adalah cara tercepat untuk memasuki area pusat pegunungan Tianpu. Ketika seorang biksu memasuki pegunungan Tianpu, dia pasti akan melihat gunung 6 jari ini. Setelah itu, Tan Yun meminta Huang Fu Guchong dan Song Huixin untuk mengorbankan 2 prasasti batas Huang Fu dari cincin Qiankun, dan 4 prasasti yang masing-masing menampung tubuh Ruyan Wuji, Tuo Balin, Chu Hu, dan Kukai. Tan Yun mengambil benda itu dari udara dan melambaikan tangan kanannya. Segera, 4 prasasti batu yang dikunci dengan 4 mayat, dengan kepulan debu, dimasukkan ke puncak pertama, kedua, kelima, dan keenam. Puncak. 2 monumen batas Huang Fu berdiri di atas puncak ketiga dan keempat. Semua orang merasakan air mata di mata mereka. Mereka tahu bahwa 2 monumen batas Huang Fu harus memberitahu dunia yang memasuki pegunungan hukuman surgawi bahwa mereka tidak diizinkan melintasi monumen batas tanpa izin dari Kaisar Huang Fu. Jika tidak, mereka akan membunuh tanpa ampun. Keempat mayat itu mengejutkan.
Ketahuilah bahwa pemilik keempat mayat itu semuanya luar biasa. Setelah beberapa tahun, siapapun yang ingin memasuki pegunungan hukuman surga akan berdiri diam di depan dua monumen batas Huangfu. Siapapun yang melihat keempat mayat dan tulisan di keempat loh batu itu tidak akan berani melewati monumen batas Huangfu. Tentu saja, ini hanya untuk masa depan. Setelah itu, Tan Yun memegang pedangnya di belakang dua prasasti batas Huangfu dan 4 prasasti batu, dan mengukir dan melukis pola misterius dari 6 prasasti. Kakak ipar, pola susunan yang kamu atur melindungi 6 loh batu. Sue Zian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Tan Yun tersenyum. Formasi macam apa itu? Mata indah Sue Zian menunjukkan rasa ingin tahu yang mendalam. Formasi ini disebut formasi pertahanan Liu Bei Zenshan, yang dapat menahan serangan kuat Eklosion Realm Dzogchen selama 3 tahun tanpa dihancurkan. Tan Yun berkata dengan sombong. Benarkah? Biarkan aku mencoba. Sue Zian menyelesaikan kata-katanya, roknya terbang, dan dia mengayunkan pedang cahaya cemerlang dengan pedang, dan memotongnya di monumen batu pertama. Ledakan. Ketika cahaya pedang hendak mengenai prasasti batu, tirai cahaya meledak dari 6 prasasti batu pada saat yang sama, menutupi seluruh gunung 6 jari. Ketika cahaya pedang dipotong pada tirai cahaya sedikit bergelombang seperti air, dan cahaya pedang Qianzhang runtuh. Ke atas, Sue Zian menyingkirkan pedangnya dan menatap Tan Yun dengan kagum, dengan bintang-bintang kecil di matanya. Orang lain memandang Tan Yun, dan mereka sangat mengagumi mereka. Setelah lebih dari 1 jam, Tan Yun memimpin semua orang untuk terbang kembali ke alam rahasia Huangfu. Putri, agar ayahku pulih dari luka-lukanya, buka gerbang menara. Pada saat ini, suara sayang Tang Yongsheng terdengar dari menara Linglongsein. Ledakan. Pada pemikiran Tan Yun, pintu menara 12 lantai terbuka. Tubuh Tang Yongsheng gemetar, terbang di atas rumput yang rimbun, memperhatikan mata Mumeng, air mata memenuhi matanya. Mumeng tiba-tiba berlutut di tanah, menangis kegirangan, putri yang tidak berbakti Tang Meng, aku telah melihat ayah. Ungkapan Tang Meng langsung membuat Tang Yongsheng menangis. Nah, untuk putri ayah sayang, cepat bangun. Tang Yongsheng menyeka air matanya, menjabat tangannya untuk membantu Tang Meng berdiri. Tang Meng berbisik, ayah, mulai sekarang, di dunia, tidak akan ada lagi Mumeng yang mengoceh, hanya Tang Meng yang mengoceh.